Judul pengukuran evaporasi oleh Amelia Napelita Lestari, NIM 2502003, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, evaporasi merupakan proses pemisahan pelarut dari suatu larutan melalui perubahan fase dari cair menjadi uap yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi zat terlarut di dalamnya. Dalam kebanyakan proses, pelarut yang digunakan adalah air, sehingga evaporasi sering dikaitkan dengan pengurangan kadar air dalam suatu sistem. Jajah 2010. Proses ini dapat terjadi tidak hanya melalui pemanasan langsung, tetapi juga melalui pemanfaatan energi panas dari lingkungan sekitar. Proses evaporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain suhu, tekanan, luas permukaan, serta kondisi lingkungan seperti sirkulasi udara. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik molekul meningkat sehingga mempercepat proses penguapan. Selain itu, penurunan tekanan dapat menurunkan titik idris cairan sehingga mempercepat evaporasi. Luas permukaan yang lebih besar juga memungkinkan lebih banyak molekul yang menguap dalam waktu yang sama. Kurniasari 2023. Kondisi lingkungan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju evaporasi. Lingkungan dengan sirkulasi udara yang baik akan mempercepat proses penguapan karena uap air yang terbentuk akan segera berpindah dari permukaan cairan. Sebaliknya, pada kondisi lingkungan yang tertutup atau jenuh uap, proses evaporasi cenderung berlangsung lebih lambat karena terhambat oleh akumulasi uap air di sekitarnya. Kurniasari 2023. Tujuan dari praktikum ini ialah membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi serta memahami proses penguapan air di lingkungan. Alat dan bahannya yaitu 2 kaleng bekas besar, penggaris, air, dan handphone. Untuk praktikum evaporasi ini kita membutuhkan alat berupa kaleng. Nah, kaleng ini kita butuh 2 buah, yang satu diletakkan di tempat terbuka dan satu lagi diletakkan di ruangan tertutup. Nah, pertama-tama kita harus memastikan kalengnya itu bersih terlebih dahulu ya. Jadi kita cuci dulu. Udah. Nah, setelah sudah dipastikan bersih, kita isi kalengnya dengan air dengan volume yang telah disepakati. Volumenya sama ya antara di luar dan juga di dalam. Jadi kita isi dulu ya. Nah, setelah sudah terisi, kita letakkan kaleng yang satu di tempat yang terbuka. Pastikan tidak tertutup apapun ya teman-teman. Setelah diletakkan di tempat terbuka dan rata dan tidak tertutup apapun, kita pastikan volumenya itu ada di 12. Kami ambil 12 karena kayak biar nggak terlalu penuh dan tidak terlalu sedikit, jadi mudah untuk diamati gitu. Kita lakukan juga hal yang sama pada kaleng satu lagi, tapi diletakkan dalam ruangan. Pastikan volumenya juga berada pada angka 12 ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita diamkan kalengnya untuk melihat adanya penguapan atau tidak, baik yang di ruang terbuka dan juga di ruang tertutup. Setelah 1 jam kita ukur kembali kalengnya apakah ada terjadi penguapan atau tidak. Di sini kita lihat airnya berkurang sekitar 0,2 cm. Jadi ini adalah proses pengamatan selama 1 jam di dalam ruangan. Nah, ini akan kita ukur. Oke. Masih di 12 cm dan tidak ada pengurangan. Udah nggak usah perlu. Nah, jadi ini adalah hasil dari pengamatan selama 7 hari pada praktikum evaporasi. Pembahasan berdasarkan data, terjadi penurunan tinggi air antara before dan after yang menunjukkan adanya proses evaporasi. Secara umum, evaporasi dipengaruhi oleh suhu, radiasi matahari, angin, dan kelembapan udara. Pada pagi hari, evaporasi masih rendah karena suhu dan intensitas cahaya matahari belum tinggi, serta kelembapan yang masih besar. Di siang hari, evaporasi meningkat paling tinggi, terutama di ruang terbuka, karena suhu dan radiasi matahari maksimum serta adanya angin. Sementara itu, di ruang tertutup penguapan lebih kecil karena kurangnya sirkulasi udara. Pada sore hari,
evaporasi mulai menurun seiring berkurangnya suhu dan sinar matahari. Namun, terdapat peningkatan volume air di ruangan terbuka akibat hujan yang menunjukkan bahwa cuaca juga mempengaruhi hasil pengukuran. Secara keseluruhan, evaporasi lebih besar terjadi di ruang terbuka dan paling tinggi terjadi pada siang hari. Sesuai dengan teori bahwa radiasi matahari dan suhu merupakan faktor utama yang mempengaruhi penguapan. Pada praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa hasil pengamatan menunjukkan bahwa evaporasi meningkat seiring kenaikan suhu dan intensitas cahaya matahari dengan nilai tertinggi terjadi pada siang hari, terutama di ruang terbuka. Sebaliknya, kondisi ruang tertutup serta waktu pagi dan sore menghasilkan evaporasi yang lebih rendah. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sangat menentukan besar kecilnya laju evaporasi.